Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon saya memperkenalkan diri. Nama Angelina Sendanaga Selana COE, kelas Meteorologi 5D, NPT 112200009. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab 5 soal esai untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Fisika Awan. Untuk soal yang pertama adalah, gambarkan dan jelaskan konsep diagram dari tahap-tahap mikrofisika awan. Pada gambar yang saya berikan adalah diagram alur yang menggambarkan berbagai proses mikrofisis dalam pembentukan dan perkembangan awan. Diagram ini menunjukkan interaksi antara berbagai fase air yaitu uap, air cair, dan es, serta beberapa bentuk presipitasi seperti hujan, salju, dan geropel. Diagram ini mencakup beberapa komponen awan, yaitu uap atau vapor, air awan atau cloud water, es atau cloud ice, hujan atau rain, salju atau snow, dan geropel. Proses mikrofisis ini terlibat dalam perubahan dari satu fase ke fase yang lain, melalui berbagai fenomena fisik yang sering sekali melibatkan pertukaran energi dan perubahan termodinamika. Contohnya adalah hubungan antara uap air atau vapor dan air awan. Adalah kondensasi. Bisa dilihat dari gambar. Kondensasi adalah proses di mana uap air berubah menjadi air cair. Ini terjadi ketika udara yang lembab didinginkan di bawah titik embun sehingga molekul-molekul uap kehilangan energi kinetiknya dan mengembun menjadi tetesan air. Selanjutnya juga hubungan keduanya menyebabkan evaporasi. Evaporasi adalah kebalikannya dari kondensasi, di mana air cair berubah kembali menjadi uap. Dan proses ini terjadi ketika tetesan air mendapat cukup energi, biasanya dari panas sekitar, untuk mengatasi gaya tarik antar molekul dan menjadi uap. Dan yang ketiga ada nukleasi. Ia terjadi ketika uap air secara langsung membentuk es awan. Nukleasi dapat terjadi melalui mekanisme homogen, di mana pembekuan terjadi secara spontan tanpa partikel nukleasi, atau secara heterogen, di mana pembekuan dimediasi oleh partikel lain. Selanjutnya ada air awan dan hujan. Air awan dan hujan. Ia menyebabkan autoconversion. Adalah proses di mana tetesan air awan yang cukup besar menyatu dan berubah menjadi tetesan hujan. Ketika tetesan air awan mencapai ukuran kritis, gravitasi menyebabkan mereka jatuh sebagai hujan. Yang kedua ada akresi. Ia terjadi ketika tetesan air awan bergabung dengan tetesan hujan yang sudah ada, yang menyebabkan tetesan hujan tersebut menjadi lebih besar. Selanjutnya adalah air awan dan es awan. Ia menyebabkan pembekuan atau freezing. Adalah proses di mana tetesan air awan yang cair berubah menjadi es awan pada suhu di bawah titik beku. Proses ini juga dapat disebut sebagai pembekuan heterogen atau homogen, tergantung pada ada atau tidaknya partikel pemicu. Selanjutnya, hubungan antara es awan, uap, dan salju. Es awan, uap, dan salju. Ia menyebabkan deposisi. Adalah proses di mana uap air berubah langsung menjadi es tanpa melalui fase cair terlebih dahulu, dan langsung membentuk kristal salju. Dan juga terjadi sublimasi. Adalah kebalikan dari deposisi, di mana es menguap langsung menjadi uap air tanpa mencair terlebih dahulu. Selanjutnya hubungan salju, geropel, dan es awan. Ia ada riming, adalah proses di mana tetesan air cair sangat dingin membeku pada permukaan kristal salju atau es awan. Proses ini menyebabkan kristal salju bertambah berat dan berubah menjadi geropel, yaitu partikel salju yang lapisan luarnya membeku karena adanya air suhu dingin. Selain riming, ada juga aggregation. Agregasi adalah proses di mana kristal salju bergabung satu sama lain dan menghasilkan salju yang lebih besar. Dan yang terakhir adalah hubungan antara geropel, salju, dan hujan. Adalah pelelehan. Adalah proses ketika geropel atau salju mencapai lapisan udara yang lebih hangat dan mencair menjadi hujan. Pelelehan ini akan mengubah bentuk padat seperti suhu dan geropel menjadi air cair.
Gravel juga dapat mengalami rimming lebih lanjut, memperbesar ukuran dan masanya sebelum jatuh sebagai hujan atau tetap sebagai gravel jika kondisinya memungkinkan. Berikut adalah penjelasan tentang beberapa hubungan dari tahap-tahap mikrofisies awan. Diagram ini menunjukkan kompleksitas siklus mikrofisies awan di mana setiap fase dapat berubah menjadi bentuk lainnya melalui bentuk berbagai proses fisika, seperti penguapan, kondensasi, pembekuan, deposisi, rimming, dan agregasi. Perubahan-perubahan ini tergantung pada kondisi atmosfer seperti suhu dan kelembapan. Semua proses ini bekerja secara dinamis, sehingga awan dan bentuk presipitasi yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh kondisi lokal yang terus berubah. Hal ini penting untuk memahami pembentukan cuaca, baik itu pun salju atau jenis presipitasi lainnya. Selanjutnya ada soal nomor 2, yaitu jelaskan tentang kurvatur efek pada pembentukan butir awan atau Kelvin. B. Solid efek pada pembentukan butir awan atau Raoult. C. Kaitannya kurvatur dan solid efek pada pembentukan butir awan atau Color curve. Yang A. Kurvatur efek atau efek Kelvin mengacu pada pengaruh kelengkungan permukaan butiran air terhadap tekanan uap jenuh di sekitarnya. Hal ini berarti bahwa tetesan air yang lebih kecil memiliki kelengkungan yang lebih besar. Dan karena kelengkungan yang lebih besar, butiran awan membutuhkan tekanan uap yang lebih tinggi agar tetap berada dalam fase cair. Ketika tetesan sangat kecil, kelengkungan permukaannya menyebabkan molekul air lebih mudah menguap, yang mengakibatkan tekanan uap jenuh di sekitar tetesan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan permukaan datar. Efek ini digambarkan oleh persamaan Kelvin seperti berikut ini. Di mana XC atau dalam kurung T ini adalah tekanan uap jauh jenuh di sekitaran permukaan melengkung pada suhu T. Karena permukaan tetesan yang melengkung memiliki kelengkungan yang lebih besar, tekanan uap yang diperlukan untuk mempertahankan kesetimbangan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan permukaan datar. Selanjutnya ada EST, ialah tekanan uap jenuh pada permukaan datar. Pada suhu T dalam konteks event Kelvin, ini adalah nilai acuan yang menggambarkan tekanan uap yang diperlukan jika permukaan tetesan air tidak melengkung. Yang ketiga, yang ini adalah tegangan permukaan air. Tegangan permukaan adalah gaya yang menyebabkan molekul di permukaan air tertarik ke dalam, menghasilkan energi tambahan pada permukaan tersebut. Tegangan permukaan memainkan peran penting dalam mengatur stabilitas tetesan kecil, karena tetesan dengan kelengkungan yang lebih besar akan memiliki energi permukaan yang lebih besar, sehingga membentukkan tekanan uap jenuh yang lebih tinggi agar tetap berada dalam fase cair. Selanjutnya ada NL, ini adalah jumlah mol air dalam tetesan. Dalam konteks ini, jumlah mol air dalam tetesan dapat dihubungkan dengan jumlah molekul air yang membentuk tetesan tersebut. Semakin kecil tetesan, semakin kecil nilai NL yang menyebabkan peningkatan dalam tekanan uap jenuh. Selanjutnya adalah R ini adalah konstanta gas. Nilainya adalah konstanta universal yang digunakan untuk menghitung besaran dalam termodinamika. Selanjutnya ada T. Ini adalah suhu dalam satuan Kelvin. Suhu berpengaruh langsung pada nilai tekanan uap jenuh, di mana peningkatan suhu akan meningkatkan tekanan uap. Selanjutnya adalah TD, ini adalah jari-jari tetesan. Perubahan nilai jari-jari sangat mempengaruhi tekanan uap jenuh pada permukaan tetesan. Tetesan dengan jari-jari yang kecil memiliki lingkungan yang lebih besar yang mengakibatkan tekanan uap yang lebih besar. Selanjutnya adalah soal nomor 2, B. Solid efek atau efek Raoult berkaitan dengan pengaruh zat terlarut dalam tetesan air pada tekanan uap jenuh. Ketika terdapat zat terlarut atau seperti garam atau komponen kimia lain dalam tetesan air, hal ini menyebabkan tekanan uap jenuh di sekitaran tetesan berkurang, karena molekul-molekul air terikat dengan ion atau molekul dari zat terlarut tersebut, sehingga lebih sulit untuk menguap. Bisa contoh gambar dari solid efek adalah berikut. Persamaan untuk efek solut dapat dinyatakan sebagai modifikasi dari hukum Raoult. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini.
Ini adalah fraksi mol X. Yang dimana NS adalah jumlah mol zat terlarut dalam lautan, NL adalah jumlah mol air dalam tetesan, I adalah faktor Van Hoff. Faktor ini digunakan untuk memperhitungkan penguraian atau ionisasi dari zat terlarut. Selanjutnya ada N. NS yang N besar adalah jumlah molekul zat terlarut. V drop adalah volume tetesan air, dan TD adalah RD adalah jari-jari tetesan. Dan B adalah konstanta yang terkait dengan volume tetesan yang nilainya diberikan sebagai berikut. B sama dengan 3 per P pi NL. Selanjutnya bagian C. Kurva Kohler menggabungkan kurvatur efek dan solid efek untuk menunjukkan bagaimana tetesan awan dapat tumbuh atau menguap tergantung pada keseimbangan kedua efek tersebut. Kurva Kohler adalah representasi grafis yang menggambarkan tekanan uap jenis relatif atau supersaturation sebagai fungsi dari jari-jari tetesan air. Kurva Kohler terdiri dari dua komponen, yaitu kurvatur efek atau efek Kelvin. Efek ini cenderung meningkatkan tekanan uap jenuh seiring dengan penurunan ukuran tetesan, seperti jawaban nomor A tadi, dan solid effect atau efek Raoult. Efek ini cenderung menurunkan tekanan uap jenuh akibat keberadaan zat terlarut seperti jawaban nomor B tadi. Pada kurva Kohler, titik keseimbangan dicapai ketika kedua efek ini saling berlawanan dan menghasilkan supersaturation tertentu yang mendukung pertumbuhan tetesan. Pada kondisi ini, tetesan dapat tumbuh secara stabil dengan adanya uap atmosfer. SK, ini adalah rasio kejenuhan Kohler, yaitu perbandingan antara tekanan uap jenuh pada suatu kondisi tertentu di sekitar tetesan dengan tekanan uap jenuh pada permukaan datar atau air murni pada suhu T. Ini menggambarkan sejauh mana tetesan dapat bertumbuh atau tetap stabil dalam kondisi tertentu. Untuk E adalah tekanan uap jenuh pada suatu tetesan dengan kondisi tertentu atau dengan keberadaan zat terlarut dan kelengkungan. EST adalah tekanan uap jenuh pada air murni dengan suhu T. AK adalah sebuah konstanta yang berasal dari kurvatur efek atau efek Kelvin diberikan oleh rumus di bawah ini. AK sama dengan 2 per NL R kali T. Di mana ini adalah tegangan permukaan air, NL adalah jumlah mol air, R adalah konstanta gas, dan T adalah suhu mutlak Kelvin. Konstanta ini berkaitan dengan kelengkungan permukaan tetesan. Semakin kecil jari tetesan atau RD, semakin besar kelengkungannya yang meningkatkan tekanan uap yang diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan. Dan B, konstanta yang berasal dari solid effect diberikan oleh 3 per P pi NL, di mana I adalah faktor Van Hoff, RD adalah jari-jari tetesan air, dan NL adalah jumlah molekul zat terlarut di dalam tetesan. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Jelaskan tentang perkembangan beberapa modifikasi teori parsel udara sebagai efek dari teori parsel yang terlalu cepat dalam akselerasi gaya buoyansi. Teori parsel udara adalah konsep yang digunakan untuk memodelkan pergerakan parsel atau gumpalan udara dalam atmosfer. Gumpalan udara ini dianggap bergerak vertikal dan mengalami perubahan suhu serta tekanan secara adiabatik. Dalam konsep ini, parsel udara dianggap sebagai sistem tertutup yang tidak bertukar massa dengan lingkungan sekitarnya, tetapi dapat mengalami pertukaran energi dalam bentuk panas dan kerja. Dalam teori parsel udara, asumsi dasar yang digunakan adalah bahwa parsel ini akan mengalami percepatan vertikal akibat gaya buoyansi atau apung jika suhu parsel lebih tinggi daripada lingkungan sekitarnya. Gaya buoyansi diberikan oleh persamaan VB sama dengan P rho dikali V dikali G, di mana VB adalah gaya buoyansi atau gaya apung yang merupakan gaya ke atas yang dialami oleh suatu objek yang tenggelam atau sebagian tenggelam dalam fluida. Rho ini adalah densitas atau massa jenis fluida. V
V adalah volume fluid yang dipindahkan oleh objek, dan G adalah percepatan gravitasi. Modifikasi teori parsel udara. Yang pertama ada efek drag atau hambatan udara. Dalam kenyataan, parsel udara tidak hanya bergerak bebas, tetapi juga mengalami hambatan akibat gesekan dengan udara sekitarnya. Efek drag atau hambatan udara membuat parsel tidak dapat segera mendapatkan kecepatan maksimal, karena ada gaya yang menahan pergerakannya. Modifikasi ini menambahkan efek hambatan udara sehingga pergerakan parsel lebih lambat dan lebih realistis. Hambatan ini biasanya disebabkan oleh viskositas atau gesekan internal di atmosfer. Yang kedua ada pertimbangan turbulensi. Udara di atmosfer tidak selalu stabil. Ada banyak arus turbulensi yang mengganggu pergerakan parsel udara. Modifikasi teori parsel udara mempertimbangkan turbulensi atmosfer yang menyebabkan parsel bisa kehilangan atau mendapatkan momentum tambahan ketika bergerak. Ini membuat pergerakan parsel menjadi lebih dinamis dan tidak selaras seperti yang diasumsikan dalam teori dasar. Yang ketiga ada interaksi dengan lingkungan, transfer atau transfer energi dan massa. Dalam teori parsel udara standar, diasumsikan bahwa parsel adalah sistem tertutup yang tidak bertukar energi atau massa dengan lingkungannya. Namun, modifikasi teori parsel mengikuti bahwa dalam kenyataan parsel udara akan selalu berinteraksi dengan udara sekitarnya. Proses seperti konduksi panas, pencampuran massa, dan pertukaran kelembapan dapat mempengaruhi suhu, densitas, dan stabilitas parsel. Dengan mempertimbangkan interaksi ini, model pergerakan parsel menjadi lebih realistis. Yang keempat ada pengaruh kelembapan dan panas laten. Teori parsel yang dimodifikasi juga mempertimbangkan keberadaan uap air dan pengaruhnya terhadap parsel. Ketika parsel yang naik mengandung uap air dan mencapai titik di mana kondensasi terjadi, proses ini akan melepaskan panas laten. Panas ini meningkatkan suhu parsel yang selanjutnya memperkuat gaya apung dan membantu parsel untuk naik lebih tinggi. Kondisi ini sangat penting dalam pembentukan awan dan sistem konvektif. Dengan menambahkan pengaruh kelembapan, modifikasi ini memungkinkan model untuk mencerminkan peristiwa cuaca seperti badai atau pembentukan awan cumulonimbus. Yang terakhir adalah kecepatan akselerasi yang realistis. Teori parsel standar mengasumsikan bahwa parsel dapat dengan cepat merespon perbedaan suhu dengan percepatan yang instan. Namun, modifikasi teori ini memperkenalkan konsep inersia, yang artinya parsel membutuhkan waktu untuk mendapatkan percepatan penuh. Ini mirip dengan cara kendaraan membutuhkan waktu untuk mencapai kecepatan tertentu karena adanya hambatan udara dan resistansi internal. Modifikasi ini membuat pergerakan parsel menjadi lebih halus dan lebih sesuai dengan kondisi nyata di atmosfer. Selanjutnya adalah soal hitungan, soal nomor 4. Untuk soal hitungannya, sebuah droplet dari ukuran 2,09 menjadi ukuran 3,09 dalam selang waktu 10,9 menit di suhu min 10 derajat Celcius dan pada tekanan 60,9 kPa. Hitunglah supersaturation lingkungan, abaikan efek pelarutan dan kelangsungan di dalam persamaan pertumbuhan droplet, di mana ini sama dengan 10 pangkat 1,5. Di sini saya akan jawab memakai rumus ini, di mana RT adalah jari-jari droplet pada waktu T, R0 adalah jari-jari awal droplet, G adalah koefisien pertumbuhan droplet, S adalah supersaturasi, dan T adalah waktu. Dari soal kita memiliki R0 sama dengan 2,09, RT ada 3,09, T adalah 10,9 menit yang diubah menjadi detik, menjadi 10,9 kali 60 detik. Untuk langkah-langkah penyelesaiannya, pertama adalah konversi satuan waktu, di mana T sama dengan 10,9 kali 60 sama dengan 654 detik. Yang kedua, substitusi jari-jari awal dan akhir ke dalam persamaan. Untuk jari-jari awal tadi, 30,9 kuadrat sama dengan 2,09 kuadrat ditambah 2 dikali G dikali S dikali 654. Selanjutnya adalah hitung koefisien pertumbuhan G. Koefisien pertumbuhan G dalam kondisi ini dapat dinyatakan dengan menggunakan parameter, yaitu G sama dengan simbol ini per
kuadrat T, di mana ini tadi adalah 10 dipangkat 1,5. Selanjutnya, substitusi nilai. Yang ini 10 1,5 sama dengan 31,62. T sama dengan min 10, C menjadi 263,15 Kelvin. Karena diubah, dan hasilnya G sama dengan 31,62 dibagi akar dari 263,15. Selanjutnya adalah hitung G. G sama dengan 31,62 dibagi 16,22 sama dengan 1,95. Selanjutnya, substitusi kembali ke persamaan pertumbuhan. 30,9 kuadrat dikurang 2,09 kuadrat sama dengan 2,1,95 dikali S kali 654. Selanjutnya adalah selesaikan persamaan untuk saturation. Untuk persamaan yang berikut ini, substitusinya seperti ini. 955,81 dikurang 403681 sama dengan 2 dikali 1,95 dikali S dikali 654. 951 dikali 4419 sama dengan 2 kali 1,95 kali S kali 654. S sama dengan 1951,4419 dibagi 2 kali 1,95 kali 654. S sama dengan 951,4419 dibagi 254,9,7 sama dengan 0,373%. Jadi supersaturation lingkungan adalah sekitar 0,373. Selanjutnya ada soal nomor 5. Berapa nilai kecepatan angin vertikal U pada periode orografi yang sebanding dengan periode dari buoyancy oscillation? Jika lapisan dari udara tak jenuh melewati daerah orografi dengan ketinggian 0,9 km terpisah dari arah aliran, lapse rate 4,09 derajat Celcius per kilometer dengan suhunya adalah 20,9 derajat Celcius dengan 20,9 derajat Celcius. Untuk menghitung kecepatan angin vertikal U pada periode orografi yang sebanding dengan periode dari osilasi, kita dapat menggunakan hubungan antara frekuensi buoyancy, lapse rate, dan stabilitas atmosfer. Dapat dihitung menggunakan rumus ini. N sama dengan akar dari G per T dalam kurung RD dikurang R, di mana G adalah percepatan gravitasi sekitar 9,81 m per s kuadrat, T adalah suhu dalam Kelvin, RD adalah lapse rate adiabatik kering sekitar 9,8 derajat Celcius per kilometer, dan R adalah lapse rate lingkungan dalam hal ini 4,09 derajat Celcius per kilometer. Untuk langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama adalah konversi suhu ke Kelvin. Itu T sama dengan 20,9 ditambah 273,15 sama dengan 294,5. Selanjutnya adalah masukkan nilai ke dalam persamaan untuk menghitung N. N sama dengan 9 akar dari 9,81 dibagi 294,5 kali dalam kurung 9,8 dikurang 4,09. Selanjutnya adalah hitung perbedaan lapse rate. RD sama dengan R sama dengan 9,8 dikurang 4,09 sama dengan 5,71 derajat Celcius per kilometer. Selanjutnya adalah substitusi dan hitung N. N sama dengan akar dari 9,81 dibagi 294,05 dikali 5,71 menjadi akar 0,0193 kali 5,71. N akar dari 0,1102 adalah 0,3318 radian per second. Selanjutnya adalah menghitung kecepatan angin vertikal U untuk lapisan orografi. Frekuensi buoyancy memberikan kita periode osilasi dan kecepatan angin vertikal U dan dapat dihitung dengan menggunakan ketinggian orografi dan frekuensi N seperti berikut. U sama dengan H dibagi T periode, di mana T periode sama dengan 2pi per N adalah periode osilasi buoyancy. Selanjutnya adalah hitung T periode. T periode sama dengan 2pi dibagi
N tadi 0,3318 rad per second sama dengan 18,93 second. Selanjutnya adalah hitung kecepatan angin vertikal U. H sama dengan 0,9 km diubah menjadi meter, jadi menjadi 900 meter. Rumusnya U sama dengan 900 dibagi 18,93, U sama dengan 47,56 meter per second. Jadi kecepatan angin vertikal U pada periode orografi yang sebanding dengan periode dari osilasi buoyancy adalah sekitar 47,56 meter per second. Ini adalah sumber referensi yang saya ambil untuk menjawab esai tersebut.